I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen pengampu yang semakin hari semakin menawan, yaitu Ibu Diana. Perkenankanlah hari ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang apa itu kalimat efektif. Namun sebelum kepada kalimat efektif, maka izinkanlah saya untuk menjelaskan arti daripada apa itu kalimat. Nah, kalimat menurut KBBI sendiri ialah kesatuan atau ungkapan satu konsep pikiran dan perasaan, perkataan, satu bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Jadi kalimat adalah unsur terkecil yang kita gunakan dalam pikiran-pikiran kita yang kita tuangkan di dalam kalimat tersebut. Sedangkan untuk efektif sendiri itu adalah tepat sasaran, yang dalam arti bahwa sesuatu itu berguna dipakai pada sasaran yang tepat. Pengertian efektif menurut KBBI sendiri adalah efeknya berakibat, berpengaruh, atau manjur, mujarab kalau istilah obat, atau berhasil dalam menyampaikan sebuah komunikasi dan menyusun karya ilmiah. Nah, itu pengertian kalimat dan pengertian efektif. Dan selanjutnya insya Allah untuk secara gamblang pengertian kalimat efektif sendiri akan dijelaskan oleh teman saya yang sama cantiknya, sama menawannya. Demikian, dan saya persilahkan kepada teman saya, Teh Risa. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Dengan kata lain, kalimat efektif mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pendengar atau pembaca, seperti apa yang dimaksud dengan penulis. Pengertian kalimat efektif menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nasuha, Rohmadi, dan Wahyudi, kalimat efektif dipahami sebagai kalimat yang dapat menyampaikan informasi dan informasi tersebut mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, menurut Arifin, kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas, sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca. Yang ketiga, menurut Akhadiyah, Arsjad, dan Ridwan, kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga dengan mudah dipahami oleh orang lain secara tepat. Yang keempat, menurut Abdul Razak, kalimat efektif adalah kalimat yang mampu membuat isi atau maksud yang disampaikan dengan lengkap dalam pikiran pembaca persis seperti apa yang disampaikan. Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas, dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Kalimat efektif haruslah memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti apa yang terdapat pada pikiran penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif jika memiliki beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. Yang kedua, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. Yang ketiga, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan cepat. Dan yang keempat, sistematis dan tidak bertele-tele. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat efektif ada 7 yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu Teh Gina, Teh Meisya, dan Teh Sipa. Yang pertama, kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dengan kalimat.
Adapun ciri-ciri kalimat yang memiliki kesepadanan struktur yaitu: yang pertama, memiliki subjek dan predikat yang jelas. Kejelasan subjek dan predikat dalam suatu kalimat dilakukan dengan menghindarkan kata depan di, dalam, pada, untuk, bagi, dan sebagainya di depan subjek. Contohnya, kepada hadirin dimohon berdiri. Ini adalah kalimat yang tidak efektif karena kata kepada tidak berfungsi apa-apa, bahkan sangat mengganggu kesepadanan sebuah kalimat. Lalu, contoh kalimat efektifnya adalah hadirin dimohon berdiri. Ini adalah contoh kalimat yang memiliki kesepadanan struktur dengan subjek dan predikat yang jelas. Ciri-ciri kalimat efektif yang selanjutnya adalah keparalelan bentuk. Kalimat efektif memiliki kesamaan bentuk kalimat yang digunakan di dalam sebuah kalimat. Contohnya, semakin berumur seharusnya manusia itu semakin bermoral, bijaksana, dan tanggung jawab. Ini adalah kalimat yang tidak efektif karena di dalam kalimat itu terdapat sebuah kata yang tidak sejajar dengan bentuk kata yang lainnya yang sama-sama memiliki fungsi predikat, yakni kata tanggung jawab yang merupakan bentuk nominal, padahal yang lainnya berbentuk adjektifal. Kalimat tersebut akan lebih baik kalau diubah menjadi semakin berumur seharusnya manusia itu semakin bermoral, bijaksana, dan bertanggung jawab. Ini akan menjadi lebih efektif. Ciri selanjutnya adalah kehematan kata. Kehematan kata tentunya berhubungan dengan diksi atau penghematan kata. Secara mudahnya, kalimat efektif tidak lebih dari 15 kata seperti kita terapkan di contoh. Nih, di poin A, karena ia tidak diajak, dia tidak ikut belajar bersama di rumahku. Nah, di sini yang digarisbawahi ia dan dia. Ia dan dia di sini adalah sebagai subjek. Jadi ini ada pemborosan kata. Maka untuk penghematan katanya ada di poin B, yaitu karena tidak diajak, dia tidak ikut belajar bersama di rumahku. Nah, ini sebagai contoh kalimat penghematan kata. Lalu, jenis selanjutnya adalah kecermatan kata. Karena kita harus waspada bahwa di dalam kalimat itu takutnya ada keterpaksaan, ada juga dua multitafsir dan ambiguitas, yaitu kata yang lebih dari satu. Di sini saya akan melanjutkan dari ciri-ciri kalimat efektif. Yang selanjutnya terdapat penegasan atau penekanan, ialah suatu pertonjolan terhadap ide pokok dari kalimat. Ada beberapa cara untuk membentuk kalimat penegasan. Yang pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan pada awal kalimat. Contohnya, harapan presiden ialah rakyat membangun bangsa dan negaranya. Yang kedua, terdapat urutan bertahap. Contohnya, bukan 100, 1000, sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Yang ketiga, terdapat pengulangan kata atau repetisi. Contohnya, dongeng itu sangat menarik, dongeng itu sangat mengharukan. Yang selanjutnya terdapat pertentangan. Contohnya, anak itu tidak bodoh tetapi pintar. Dan yang kelima, terdapat penekanan partikel seperti lah, pun, dan kah. Contohnya, kamulah yang harus bertanggung jawab. Penegasan kalimat ini biasanya sering dijumpai pada jenis kalimat pelarangan atau perintah. Dan selanjutnya terdapat kepaduan. Artinya informasi yang disampaikan tidak terpecah belah. Adapun ciri-cirinya. Yang pertama, cirinya tidak bertele-tele. Contohnya, Firman menceritakan pengalaman pribadinya. Yang keduanya, tidak menyisipkan kata seperti daripada atau tentang. Contohnya,
mahasiswa harus menyadari pentingnya perpustakaan. Dan yang ketiga, tidak menggunakan pola aspek, agen, dan verba. Contohnya, surat itu sudah saya baca. Dan yang terakhir, terdapat kelogisan. Ciri-ciri kalimat efektif yang terakhir ini amatlah krusial, menyangkut kelogisan kalimat yang dibuat. Kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Contohnya, Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan untuk menyampaikan pidatonya. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old